Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu mengenai fee terapi hipnoterapi. Karena banyak sekali klien bertanya kepada saya tentang berapa sih biayanya hipnoterapi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu dulu bahwa hipnoterapi itu adalah terapi yang menggunakan metode hipnosis. Jadi ada dua suku kata di sana, hipno dan terapi. Jadi hipnoterapi adalah terapi menggunakan metode hipnosis. Oke, apa saja yang bisa disembuhkan oleh hipnoterapi? Hipnoterapi adalah terapi untuk mengatasi masalah emosi dan pikiran seperti stres, depresi, kecemasan yang berlebihan, tidak percaya diri, pencapaian hidup rendah, masalah anak seperti malas belajar, tidak suka makan nasi, fobia, dan lain sebagainya. Kalau Anda ketahui bahwa setiap lembaga memiliki aturan main dan fee terapi yang berbeda tentunya. Oke. Nah, kalau di tempat kami, saat ini kami menggunakan sistem 4 kali sesi terapi untuk satu masalah. Dan satu sesi berlangsung sekitar 2 jam. Sedangkan fee terapinya adalah 1 juta untuk satu sesi. Apakah klien harus 4 kali melakukan sesi hipnoterapi? Tidak harus. Jika satu sesi sudah clear, maka tidak perlu membutuhkan sesi selanjutnya. Apakah setelah 4 sesi klien pasti sembuh? Nah, kami tidak boleh menjanjikan kesembuhan kepada klien. Yang kami lakukan adalah kontrak upaya. Ini sebagai bentuk etika yang kami sepakati di lembaga tempat kami belajar di ADW Gunawan Institute. Nah, ini semua tahun kami ya, semua tahun kami Anda bisa lakukan, bisa search di internet ya, di situs hipnoterapis para terapis ya, Anda bisa lihat di sana, Anda bisa tanyakan. Semua tahun kami rata-rata fee terapi hipnoterapi itu untuk satu sesi itu 250.000 sampai dengan 5 juta per sesi. Nah, dan ada juga lembaga yang menggunakan sistem paket, misalnya 4 kali pertemuan sekaligus, 5 kali pertemuan sekaligus dengan biaya tertentu. Nah, kalau kami itu tidak menggunakan sistem paket. Yang kami lakukan adalah per sesi ya, jadi klien itu berjumpa per sesi dan satu sesi berlangsung 2 jam. Nah, ketika sudah clear masalahnya di sesi pertama, maka klien tidak perlu lagi melakukan sesi berikutnya. Nah, yang Anda harus pahami, yang Anda pahami juga adalah sebelum Anda bertemu dengan seorang hipnoterapis, sebaiknya Anda mengetahui latar belakang hipnoterapis tersebut. Mengapa ini penting? Karena kecakapan hipnoterapis itu sangat penting sekali membantu kesembuhan masalah Anda. Ya, yang pertama adalah yang harus Anda ketahui siapa terapisnya, kemudian sudah berapa lama dia praktek, jam terbangnya, dan masalah apa saja yang sudah dibantu. Karena ada hipnoterapis ketika dia sudah lulus, dia tidak aktif melakukan terapi, tidak menerima klien. Ilmu yang dia miliki hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi beda dengan hipnoterapis yang aktif. Pastikan Anda menjumpai dengan seorang hipnoterapis yang aktif. Kemudian Anda juga harus mengetahui latar belakang ilmu pengetahuannya. Dari mana sumber ilmu hipnoterapis ini? Nah, kebetulan saya dari ADW Gunawan Institute. Saran saya, ketika Anda ingin melakukan hipnoterapis, maka pastikan Anda berjumpa dengan hipnoterapis dari ADW Gunawan Institute. Kenapa saya mengatakan itu? Bukan karena saya lulusan dari ADW Gunawan Institute, tetapi karena saya juga dulu pernah belajar di lembaga lain sebelum ke ADW Gunawan Institute. Tentu sangat berbeda jauh ketika saya belajar di lembaga itu dengan lembaga ADW Gunawan Institute. Saya pun untuk menjadi seorang hipnoterapis aktif, saya belajar 3 kali hipnoterapi dengan 3 lembaga yang berbeda. Nah, saya sangat menyarankan untuk Anda bertemu atau berjumpa dengan hipnoterapis dari ADW Gunawan Institute. Karena di ADW Gunawan Institute, seorang hipnoterapis minimal harus belajar tatap muka itu 100 jam. Belum ditambah dengan praktek, mengerjakan PR di rumah. Nah, apa yang dilakukan ADW Gunawan Institute itu sudah
memiliki standar dari ACAI, lembaga sertifikasi hipnoterapi di Amerika. Nah, dan Adewi Gunawan Institute itu berafiliasi ke ACAI. Nah, itu mengapa saya menyarankan bagi Anda yang ingin melakukan hipnoterapi, Anda harus mengetahui dulu latar belakang hipnoterapisnya. Oke, apakah dia aktif atau tidak, itu sangat penting sekali. Kemudian masalah apa saja yang sudah dibantu dan tentunya dari lembaga mana. Bukan berarti saya mengatakan dari lembaga lain itu tidak baik ya. Tetapi kalau Adewi Gunawan Institute sudah jelas sekali sertifikasi seorang hipnoterapis. Oke, dan saya sebagai salah satu lulusannya sangat merekomendasikan Anda melakukan terapi kepada hipnoterapis dari Adewi Gunawan Institute karena ilmunya sangat mumpuni. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.